Shalom, salam channel Injili. Kembali lagi bersama saya Esther Jebua dan kali ini saya akan memaparkan tentang pendeta muda. Jadi berhubungan dengan gereja yang sejati, kita percaya bahwa gereja itu harus diperintah menurut tatanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa semua pendeta sejati memiliki wewenang yang besar dan kuasa yang sama tinggi di bawah satu kepala, satu penguasa, dan satu Tuhan. Dalam hal ini pendeta harus memiliki tanggung jawab kepada setiap orang yang telah diselamatkan dari hamba dosa dan kebinasaan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya harus mengalami pertumbuhan rohani seperti dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, dan aktif dalam kehidupan berjemaat serta diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Dengan hal itu kita perlu menyadari bahwa pendeta perlu berperan untuk membangun karakter dan mendewasakan setiap anggota jemaat agar menjadi hamba kebenaran hingga menjadi peran dalam pelayan penginjilan, pengajaran, pengembalaan, persekutuan, pelayanan peribadahan, dan penatalan. Jadi pengertian dari pendeta ini adalah pada umumnya digunakan untuk menyebut pemimpin gereja Protestan. Kata pendeta ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandita. Jadi kata pandita ini pada umumnya digunakan sebagai gelar seorang terpelajar atau imam. Dijelaskan bahwa kata pandita dalam bahasa Sanskerta berarti seorang yang pandai perantara antara Tuhan dengan umat, atau bisa dikatakan guru yang ahli. Jadi pendeta muda adalah orang yang sudah benar-benar memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan pendeta muda juga adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada jemaatnya supaya jemaat lebih bertumbuh dalam iman, dan pendeta muda ini melayani jemaat di bawah pimpinan seorang pendeta pembina. Dan pendeta muda juga mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kepada kependetaan seperti yang telah dijadwalkan berdasarkan tatanan gereja tersebut. Namun pendeta muda dan pendeta juga ada perbedaannya. Tugas pendeta muda ditentukan oleh pendeta yang berada di atasnya. Pendeta sendiri yang menentukan apa yang menjadi tugas pendeta muda. Dia juga yang menentukan tugas pendeta dan juga pendeta pembantu. Berdasarkan upah yang diterima pendeta berdasarkan oleh majelis, diaken, sintua, dan sinode gereja menurut kemampuan gereja tersebut. Anggaran yang dikeluarkan juga ditentukan oleh sinode. Jadi syarat pengangkatan pendeta muda ini, yang pertama telah melayani sebagai pendeta pembantu sekurang 4 tahun. Yang kedua, bagi lulusan perguruan tinggi teologi S1 mengembalakan jemaat atau wakil gembala pada jemaat besar. Selanjutnya, telah terbukti dalam kehidupan dalam pelayanan mempunyai karunia rohani antara lain kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, dan keguruan yang membuat jemaat. Nah, ini adalah merupakan syarat untuk mengangkat pendeta muda. Nah, mungkin tugas pendeta muda yaitu tabisan seorang pendeta muda tidak dianggap sebagai sakramen. Tabisan ini mempunyai makna yang sangat dalam, karena tabisan ini itu melibatkan pendeta dalam panggilan kehidupan ilahi. Oleh sebab itu hanya pendeta yang boleh melaksanakan sakramen, walaupun tugas pokoknya adalah memberitakan firman. Keilahian tugas pendeta sangat penting karena banyak gereja melihat tugas pendeta yang utama. Nah, dalam hal itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab pendeta muda, itu yang pertama memberitakan firman, melayani sakramen, menjaga, memperhatikan, dan menjaga ajaran-ajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan, pengakuan gereja dan tata gereja. Selanjutnya menaikkan doa syafaat bersama-sama dengan penatua dan diaken, melaksanakan katekisasi bersama-sama dengan gembala dan penatua, memelihara, melayani, memimpin, mengembalakan, dan
memperdaya anggota jemaat berdasarkan firman Tuhan serta menjalankan disiplin gereja, memberitakan Injil ke dalam dan keluar, melaksanakan pengembalaan khusus, melaksanakan kunjungan kepada jemaat. Dengan itu pendeta muda dalam jemaat memiliki tugas yang penting dan telah diatur dalam sebuah aturan gereja itu. Tugas dan tanggung jawab pendeta muda ini juga adalah yang pertama berkhotbah atau melayani di mimbar, yang kedua konseling. Konseling ini merupakan suatu percakapan dari hati ke hati atau konselor dengan konseling di mana konselor berusaha membimbing atau mengungkapkan segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat terus terang atau terbuka untuk diselesaikan secara tuntas di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah melakukan kunjungan. Berkunjung ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pendeta muda, karena itu juga merupakan salah satu tanda bahwa ia peduli dengan jemaat. Dengan itu sebagai pendeta muda juga harus melakukan kunjungan kepada jemaat yang sakit, jemaat yang berduka dan cacat dan lain sebagainya. Dengan kunjungan tersebut maka jemaat tidak merasa dibiarkan, yang merasa bahwa keluarganya sangat dipedulikan. Nah, pelayanan pendeta muda yaitu pertama, pendeta muda melayani jemaat di bawah pembinaan seorang pendeta pembina. Pendeta pembantu mempunyai hak kewajiban melakukan pelayanan pendeta, membentuk pelayanan kependetaan muda, pengembalaan, penginjilan, pengajaran firman, perintisan jemaat, membangun jemaat, melayani doa, pelayanan sakramen, pelayanan pernikahan, pelayanan penerimaan anak, pelayanan pemakaman dan lain sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan di dalam makalah saya ini, jadi pendeta muda adalah orang yang benar-benar memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil firman. Pendeta muda juga adalah melayani jemaat di bawah pembinaan seorang pendeta pembina, dan pendeta muda juga melayani hak dan kewajiban melakukan pelayanan pendeta seperti yang telah dijadwalkan berdasarkan tatanan gereja tersebut. Demikian pemaparan saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom Injil.